Oke, Shalom Bu Ivon dan teman-teman. Kembali kami mempresentasikan tugas yang diberikan kepada kami, yaitu surat 1-3 Yohanes oleh kelompok 1B yang terdiri dari kami, saya sendiri, Christopher, kemudian Pak Christian Jonathan Emmanuel, Pak Elvin, Bu Mas Nidar, dan Nathanael Budi Dharma, dan akan diawali oleh rekan kami, Bu Mas Nidar. Surat-surat 1-3 Yohanes. Surat-surat Yohanes 1 Yohanes selalu dikasihi dan diberikan oleh orang Kristen. St. Yohanes menggabungkan pikiran yang dalam dengan gaya pengungkapan yang sederhana. Surat ini praktis dan memaparkan kondisi orang-orang Kristen awal sedemikian rupa sehingga menyediakan prinsip-prinsip pemikiran yang bisa diaplikasikan bagi segala zaman. Kepenulisan 1 Yohanes bukanlah isu terpenting karena ekskresi 1 Yohanes tidak banyak diketahui oleh kesimpulan kita tentang siapa penulisnya. Tetapi surat ini akan menjadi lebih bersifat pribadi jika kita bisa dengan yakin mengaitkannya dengan seseorang, terlebih lagi jika tradisi bisa berperan dalam menjawab pertanyaan ini. Bukti eksternal. Data rujukan terawal bagi isi 1 Yohanes dalam tulisan Polikarpus dan Hieronymus mengutip surat ini dengan menyebutnya sebagai karya Yohanes murid Tuhan. Penulis Injil keempat, Clement dari Alexandria dan Tertullianus juga mengutipnya sebagai karya Yohanes. Dengan latar belakang tradisi kepenulisan Yohanes yang kuat inilah, kita harus memiliki bukti internal untuk menegaskan apakah jemaat pelan-pelan bersikap tidak kritis dalam asumsi mereka ini atau tidak. Bagian B, bukti internal. Pertama, klaim penuh sendiri. Yang kedua, 1 Yohanes. Ketiga, relasi dengan pemikiran Yohanes. Keempat, beragam proposal tentang kepenulisan. Menurut penulis Injil, Yohanes adalah penulis Injil yang tidak dikenal, sementara 1 Yohanes ditulis oleh pribadi yang kurang orisinal dan secara esensial merupakan jenis orang yang banyak terdapat di dalam jemaat. Kedua, peristiwa dan latar belakang. Selalu untuk memahami tujuan 1 Yohanes sampai kita telah membahas latar belakang pikiran yang besarnya. Gnostik terawal khususnya dan doketisme, yaitu 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dan 4 ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan dia telah kami dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Jadi aspek utama dari bidang yang dilakukan 1 Yohanes dalam penyangkalan terhadap inkarnasi yang diatur oleh seperti Gnostik dalam pengertian terluas bagi mereka yang mencari keselamatan dalam ilmu nasi. 1 Yohanes berasal dari Cerinthus, kebenaran kisah Polikarpus tentang kehidupan Rasul Yohanes dengan Cerinthus di pemandian di Efesus, di mana Yohanes dicatat meninggalkan tempat itu saat Cerinthus maksudnya supaya ia jangan doktrin saat Yohanes tinggal di Efesus 1 ayat 23 bisa jadi memerangi doktrin Cerinthus tentang Bapa yang tidak dikenal. Selanjutnya, Pak, dalam kondisi di mana muncul kuat untuk melakukan kekristenan dengan bentuk-bentuk keyakinan kafir yang mengakibatkan kerusakan pada kekristenan. Di pasal 5 ayat 13, ia bahkan lebih spesifik, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu percaya kepada anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Perbandingan ayat ini dengan Yohanes 20 ayat 31 menunjukkan kaitan erat antara tujuan kedua kitab ini, yaitu
untuk menasihati orang percaya dengan pengetahuan yang sejati. Keempat, bentuk dan lokasi penerima surat 1 Yohanes tidak sama persis dengan ciri umum surat-surat pada zaman itu. Surat ini tidak memiliki materi pengantar, salam penulis, ucapan syukur, salam penutup, dan tidak menyebutkan satu nama pun. 1 Yohanes lebih menyerupai homili dibandingkan surat. Beberapa pakar mengategorikan 1 Yohanes sebagai nota umum atau diatribe yang berbentuk surat kesulitan. Dari pandangan ini, 1 Yohanes dilandasi oleh situasi historis yang dipimpin. Penjelasan yang paling memuaskan adalah 1 Yohanes ditulis bagi sekelompok orang, lebih dari satu komunitas Asia yang penulis kenal sekelompok lebih dari secara pribadi yang terancam oleh masuknya pengajaran sesat. Alasan-alasan berikut memunculkan pendapat yang luas dipegang bahwa Asia adalah tujuan dari 1 sampai 3 Yohanes. Karena subjek ini penting untuk menetapkan penulis dan peninggalan, kita akan secara singkat melihat dua pandangan yang berbeda. Yang pertama, titik temu yang ada terlalu kuat dan hanya bisa dijelaskan dengan teori penulis yang sama, atau yang kedua, perbedaan yang ada begitu besar sehingga penulis yang sama harus ditolak. Kemiripan beberapa paralel bahasa yang cukup panjang tampak dan perbandingan berikut. 1 Yohanes 1 ayat 2-3 dan Yohanes 3 ayat 11, dan Yohanes 1 ayat 14 dan Yohanes 16 ayat 24 dan Yohanes 2 ayat 11 dan Yohanes 12 ayat 35 dan 1 Yohanes 2 ayat 14 dan Yohanes 5 ayat 38 dan 1 Yohanes 3 ayat 5 dan Yohanes 8 ayat 46 dan 1 Yohanes 38 dan Yohanes 8 ayat 14 dan 1 Yohanes 3 ayat 13 dan Yohanes 15 ayat 18 dan 1 Yohanes 3 ayat 14 dan Yohanes 5 ayat 24. Dan selanjutnya 1 Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 10 ayat 15 dan 1 Yohanes 3 ayat 22 dan Yohanes 8 ayat 29 dan 1 Yohanes 3 ayat 23 dan Yohanes 13 ayat 34 dan 1 Yohanes 4 ayat 6 dan Yohanes 8 ayat 47 dan 1 Yohanes 4 ayat 16 dan Yohanes 6 ayat 6 dan 1 Yohanes pasal 5 ayat 9, Yohanes 5 ayat 32 dan Yohanes 5 ayat 20 dan terakhir Yohanes 17 ayat 3. Kemudian B, perbedaan Nathanael, Bu. Perbedaan. Sebagai dasar kita akan meringkaskan dasar yang tepat untuk mengungkapkan konsep tadi. Yang pertama adalah perbedaan gaya bahasa. Bahasa 1 Yohanes dinilai tidak seintens Injil Yohanes. Ia berupa menunjukkan bahwa 1 Yohanes yang lagi tentara kecepatan yang lebih sedikit dan sangat kurang dalam memakai partisi dan konjungsi. Saya itu pada 1 Yohanes. Selain itu, bahasa 1 Yohanes dinilai lebih mendekati filsafat humanistik yang tidak memiliki contoh skeptisisme yang berarti amat berbeda dari Injil Yohanes. Yang kedua adalah bukan religius. Latar belakang perjanjian lama Yohanes tidak bisa dibantah karena penulis banyak mengutip perjanjian lama secara langsung dalam menunjukkan pengenalan yang baik terhadap konsep-konsep Yahudi. Selanjutnya, perbedaan teologis. Terdapat 3 perbedaan teologis yang dianggap penting. Yang pertama adalah eskatologi 1 Yohanes bersifat lebih awal dibandingkan Injil Yohanes karena tidak ada penafsiran ulang yang dikenal sebagai eskatologi dan yang terrealisasi. Yang kedua, penafsiran kematian Kristus diklaim berasal dari masa yang lebih awal
dipaparkan sebatas keyakinan populer dan tidak setinggi Injil Yohanes. Oleh karena itu, dalam surat ini kelahiran baru dibahas tanpa menyinggung aktivitas roh dalam prosesnya, yang berbeda dari Yohanes 3 ayat 5 dan 4. Selanjutnya, perbedaan teologis juga sama rentaknya seperti bukti berikut. Pertama, kekuatan dari argumentasi yang didasarkan pada konsep eskatologi. Hampir seluruhnya bergantung pada penafsiran atas eskatologi Injil keempat. Eskatologi mula-mula tidak hadir di sana. Di Yohanes 5 ayat 5 atau 9. Nah, itu istilah antikristus memang tidak muncul di Injil Yohanes dan muncul 3 kali di suratnya. Di 1 Yohanes 2 ayat 18, di Yohanes 22 ayat 4, 18 ayat 22 sampai 4 ayat 3. Tetapi hal ini tidak menunjukkan perbedaan eskatologi, melainkan perbedaan dalam mengungkapkan eskatologi. Istilah Yohanes penguasa dunia ini di Yohanes 12 ayat 31, 14 ayat 30 dan 16 ayat 11 yang berfungsi serupa. Lalu adakah perbedaan mendasar dalam penafsiran tentang kematian Kristus? Beberapa konsep berbeda memang muncul, tetapi peristiwa yang luar biasa ini terlalu besar untuk bisa diberi batasan yang sempit dan sangat dibuat jika kita berkata bahwa pendamaian atau lebih tepat propisiasi hanya muncul dan pengajaran Rasul mula-mula, sementara pendekatan Injil keempat tentang kematian Kristus lebih maju. Problem prioritas. Isu penting lain dalam penanggalan 1 Yohanes adalah masalah prioritasnya atas Injil. Keempat, argumen bagi prioritas 1 Yohanes adalah yang pertama ayat pengantar, yaitu pasal 1 ayat 1 ayat 4 dianggap menghadirkan doktrin logos yang lebih awal dibanding prolog Injil Yohanes. Lalu rujukan Kristus sebagai parakletos, yaitu pasal 2 ayat 1 diklaim mempersiapkan pemakaian istilah ini untuk menyebut Roh Kudus di Injil Yohanes. Lalu eskatologi 1 Yohanes dianggap lebih awal, dilihat dari bahasa-bahasa di atas. Terus konsep tentang karya Kristus di 1 Yohanes untuk merujuk propisiasi dianggap lebih mendekati konsep Paulus, sehingga surat ini dianggap ditulis lebih awal dari Injil Yohanes. Lalu Yohanes 19 ayat 34 dan seterusnya dinilai sebagai kekeliruan dalam memahami 1 Yohanes 5 ayat 6. Bahasa Yunani Injil Yohanes dianggap lebih baik dari surat Yohanes, sebuah penilaian yang sangat subjektif. Kesaksian atas 1 Yohanes dan lebih awal dari kesaksian atas Injil Yohanes. Lalu argumentasi yang membela prioritas Injil Yohanes juga sama tidak konklusifnya. Beberapa konsep di 1 Yohanes yang berparalel dengan Injil Yohanes hingga lebih bisa dipahami jika Injil Yohanes telah dikenal oleh pembaca. Meski Injil keempat bisa menolong, terdapat indikasi bahwa 1 Yohanes beberapa kali merujuk langsung kepada Injil Yohanes. Proklamasi bahwa Allah adalah tetap bisa Yohanes 3 dan 5 dinilai merujuk pada Injil Yohanes yang memang menonjolkan tema ini. Lalu relasi dengan pengajaran Paulus. Problem tentang relasi lebih marak dibicarakan pada waktu-waktu terdahulu daripada hari ini, karena antitesis antara Paulus dan para rasul di Yerusalem yang menjadi asumsi dasar rekonstruksi Paulus tentang sejarah Kristen awal antara pengajaran Paulus dan Yohanes telah dengan kuat ditunjukkan, dan seluruh gerakan teologi biblika modern telah menjauh dari teori pemisahan. Penanggalan, kita hanya memilih sedikit materi internal untuk menetapkan kapan 1 Yohanes ditulis. Pendapat beberapa pakar bahwa Injil Yohanes pasti ditulis sebelum jatuhnya Yerusalem juga menghasilkan kecondongan untuk meletakkan 1 Yohanes sebelum peristiwa itu. Yohanes di awal tahun 60-an, jika penulis yang sama antara Injil dan surat-surat Yohanes tolak, maka data untuk menetapkan penanggalan akan lebih sedikit lagi. Wakil utama dari garis pendekatan ini secara tentatif meletakkan ketiga surat
surat Yohanes antara 96 atau 10 Masehi. Tetapi alasannya jauh dari meyakinkan. Ia menetapkan penanggalan lebih awal berdasarkan berhentinya penganiayaan Domitianus. Karena 1 Yohanes merefleksikan ketegangan tetapi bukan penganiayaan. Lalu 2 Yohanes. Seperti 3 Yohanes, 2 Yohanes cukup pendek untuk muat di 1 lembar papirus. Tetapi kedua surat ini bertahan karena pentingnya bagi jemaat. Keduanya tidak banyak berpengaruh pada pemikiran Kristen, tetapi keduanya membantu kita untuk mengetahui kejadian waktu itu. Walaupun memang gambar yang diberikan mungkin tidak dalam. Meski dikenal sebagai surat Yohanes, surat ini sendiri tidak mencatat nama penulis, sehingga kita perlu menyelidiki sejarah pengaitan surat ini dengan Yohanes. Namun, Irenaeus dengan bukti yang ia miliki menganggap surat ini ditulis oleh Yohanes. Bukti internalnya adalah penyebutan penatua yang bisa diartikan sebagai penatua Yohanes, karena saat itu Yohanes adalah satu-satunya rasul yang masih hidup, dan Yohanes dalam kondisi penulisan itu akan lebih suka menuliskan gelar secara informal. Selanjutnya dalam konteks peristiwa, di 2 Yohanes ada sebuah peristiwa di mana pengajar sesat atau guru palsu yang memanfaatkan kebiasaan jemaat Kristen untuk memberikan tumpangan. Para pendoktrin berbahaya ini meminta tumpangan dan mengajar hal sesat kepada jemaat, sehingga di surat Yohanes 2 dijelaskan bahwa jemaat bertanggung jawab memberi tumpangan untuk membawa kebenaran, sehingga mereka juga bertanggung jawab untuk menolak pengajar kesesatan, sehingga dengan begitu mereka tidak ikut menyebarkan kesesatan. Hingga Yohanes memunculkan istilah antikristus yang melambangkan pentingnya melawan kesesatan ini. Kemudian di dalam 3 Yohanes sangat berelasi dan berkaitan dengan 2 Yohanes. Dalam 2 Yohanes ditekankan untuk tidak memberi tumpangan pada guru palsu, namun dalam 3 Yohanes ditekankan untuk memberi tumpangan bagi guru sejati. Banyak kesamaan dalam 2 Yohanes dan 3 Yohanes, yakni pemberitahuan pengunjungan dan bagaimana penulis ingin menuliskan lebih banyak, sehingga dapat disimpulkan kedua surat memiliki penulis yang sama. Penerima surat 3 Yohanes, yakni Gaius, ditulis dalam kitab ini, tidak pada 2 Yohanes. Dapat disimpulkan Gaius berjemaat di salah satu gereja di Asia yang ada di bawah pengawasan Yohanes. Kemudian ada beberapa garis besar. Yang pertama yaitu dari 1 Yohanes ada beberapa garis besarnya. Di antaranya yang pertama yaitu pengabsahan pesan, yaitu menjelaskan akan apa yang hendak ditanamkan. Kemudian ada prinsip persekutuan, yaitu kemurnian manifestasi persekutuan. Kemudian kasih yang harus dijalankan, kehidupan persekutuan untuk semua orang, dan persekutuan yang menolak keduniawian, ancaman bagi persekutuan. Kemudian di garis besar yang ketiga ada menjelaskan tentang anak-anak Allah, yaitu hak, kasih, penganggaran, dan keyakinan daripada anak-anak Allah tersebut. Kemudian roh kebenaran yang ditujukan untuk melawan kesesatan. Kemudian ada kasih, akibat kasih, dan penyempurnaan kasih Allah dalam diri kita. Kemudian ada rahasia iman yang berkemenangan, yaitu karena dunia telah Kristus tundukkan. Kemudian di garis besar yang ketujuh, kesaksian Allah atas Injil, dan yang kedelapan, keyakinan rohani, yaitu ada hidup kekal, doa, lahir baru, milik Allah, inkarnasi, dan di garis besar yang ke-9 ada peringatan untuk penyembahan berhala. Kemudian di 2 Yohanes garis besarnya adalah yang pertama salam kebenaran, yaitu kebenaran dan kasih sebagai kunci penting surat ini. Yang kedua, berjalan dalam kebenaran, yakni kebenaran dan kasih bukan perintah baru. Kemudian yang ketiga yaitu guru-guru sesat, penyangkalan inkarnasi, jemaat harus was-was, jangan diberi tumpangan. Kemudian yang keempat, kesimpulan, yaitu rencana ke depan dan salam. Kemudian di 3 Yohanes garis besarnya yaitu ada salam, yaitu Gaius sebagai penerima surat. Yang kemudian yang kedua, pujian untuk Gaius, yaitu doa untuk Gaius dan lain-lain sebagainya. Kemudian kritik atas Diotrephes, yaitu ambisi dan kesombongannya. Kemudian pujian untuk Demetrius dari saudara dan penulis. Kemudian ada kesimpulan, yaitu rujukan rencana penulis ke depan dan salam penutup. Peristiwa dan tujuan penulisan daripada 3 Yohanes. Yohanes mengutus orangnya kepada Gaius, diterima dengan baik oleh Gaius sehingga Yohanes memuji Gaius.
Namun Yohanes yang sudah tua dan tidak bisa berjalan jauh ini mengatakan bahwa Diotrephes menolak menerima saudara-saudara ini, bahkan mengucilkan orang yang menerima mereka. Diketahui bahwa Diotrephes menentang Yohanes dengan tidak tunduk pada otoritasnya, dan hal ini disebut pakar menjadi awal mula keuskupan monarki. Selanjutnya, menurut buku John Dren ada surat-surat Yohanes. Dan menurut buku John Dren, surat-surat Yohanes yaitu penulis surat 1 Yohanes memberitahukan mengapa surat ini ditulis, yaitu karena semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal yang terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Injil Yohanes ditulis dengan maksud menunjukkan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah, dan mengajak orang percaya kepadanya dalam Yohanes 20 ayat 31. Sebaliknya surat 1 Yohanes ditulis kepada orang-orang yang sudah Kristen, tetapi mereka masih perlu diyakinkan untuk kembali tentang kebenaran hal-hal yang dipercayai itu. Selanjutnya Pak Christian. Yang pertama, para penyesat, jemaat yang sedang menderita oleh karena kegiatan nabi-nabi palsu. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-1. Nabi-nabi palsu itu mula-mula adalah warga jemaat, tapi mereka telah meninggalkan persekutuan, dan mereka sekarang sedang berusaha menggerogotinya dari luar, yang terkandung dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Mereka berbicara tentang mengenal Allah secara intim, melalui kegiatan khusus Roh Kudus di dalam hidup mereka, terkandung dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-1. Mereka juga percaya bahwa hal itu memungkinkan mereka hidup pada tingkat kerohanian yang lain daripada orang Kristen biasa. Berikutnya, mereka secara rohani sudah sempurna, hidup dalam kenikmatan penuh dengan terang yang adalah Allah sendiri. Dan oleh karena itu, peraturan-peraturan keduniaan yang biasa tentang moralitas Kristen tidak lagi berlaku bagi mereka. Mereka percaya bahwa melalui pengalaman-pengalaman mistik ini, mereka telah diangkat pada suatu tingkat rohani baru yang jauh lebih tinggi daripada yang dialami oleh orang Kristen biasa. Berikutnya, docetisme. Dalam surat Yohanes 1 ada unsur baru, nabi-nabi palsu yang disebut di sini mempunyai pengertian yang khusus tentang pribadi Yesus sendiri. Mereka tidak menganggap bahwa Yesus telah menyatakan kuasa Allah, tetapi mereka merasa sulit memahami bagaimana seorang manusia biasa dapat menyatakan sifat Allah yang kekal. Jadi mereka menyatakan bahwa Yesus bukanlah benar-benar manusia, yang terkandung dalam Yohanes 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Berikutnya, pemikir-pemikir Yunani menganggap kehidupan dalam dunia ini sebagai suatu keberadaan yang menyengsarakan. Takdir manusia sebenarnya, mereka katakan, bukanlah di sini tetapi di dunia rohani yang didiami Allah. Sebab itu, keselamatan sejati hanya diperoleh bila seorang lolos dari penjara dunia ini menuju kehidupan di dunia adikodrati. Berikutnya, pada mulanya orang-orang Kristen menaruh perhatian kepada ajaran mistik. Tapi sewaktu para mistikus ini memikirkan implikasi teologis pengalaman mereka, mereka merasa sulit menerima kepercayaan jemaat bahwa Yesus berasal dari Allah sendiri. Sebab kalau Allah merupakan bagian dunia mistis dan adikodrati ini, maka tidak mungkin dia juga benar-benar manusia. Mustahil menurut mereka. Allah Maha Kuasa terpenjara dalam kehidupan seorang manusia. Salah satu cara memecahkan dilema tersebut adalah menganggap Yesus hanya kelihatan sebagai Mesias atau anak Allah. Pandangan ini disebut docetisme, dari kata Yunani dokeo, yang artinya kelihatan. Beberapa ahli menganggap surat 1 Yohanes sebagai jawaban langsung terhadap Korintus sendiri. Dia mengatakan zat ilahi atau Kristus datang kepada manusia
manusia Yesus pada waktu baptisannya dan meninggalkannya sebelum penyaliban. Dan surat 1 Yohanes mengandung satu pernyataan yang dapat dianggap sebagai jawaban terhadap hal itu. Inilah dia yang telah datang dengan air dan dengan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, yang terkandung dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6. Berikutnya, yang ketiga, pemberitaan surat 1 Yohanes. Beberapa ahli telah berusaha menyusun kembali surat Yohanes supaya kitab ini tersusun secara lebih logis. Ada pihak yang menerangkan perkara-perkara yang mereka anggap tidak konsisten dengan mengatakan bahwa surat tersebut telah melalui beberapa tahap penyampingan, sehingga merupakan karya lebih dari satu orang. Tetapi semua pandangan tersebut tidak meyakinkan. Surat Yohanes dapat dibandingkan dengan sebuah gubahan musik, di mana tema utamanya mula-mula diterangkan dan kemudian dilantunkan kembali dan dikembangkan secara diurai serta diuraikan lebih lanjut. Sewaktu pengarang pindah ke tema-tema yang lain, namun selalu kembali ke pemikirannya semula. Berikutnya, pemberitaan surat 1 Yohanes sangat jelas. Sama seperti setiap penulis perjanjian baru lainnya, Yohanes yakin bahwa pengalaman-pengalaman mistik betapa tinggi pun sama sekali tidak berarti bagi umat Kristen, kecuali kalau pengalaman mistik tersebut mengaruhi tentang manusia. Orang-orang Kristen sejati hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang. Tetapi mereka harus juga menerima kenyataan kemiskinan moral mereka dan menerima pengampunan yang hanya dapat diberikan oleh Yesus. Berikutnya, ketiga, surat Yohanes. Kita tidak dapat meninjau surat 1 Yohanes lepas dari surat-surat Yohanes lainnya dan Injil Yohanes. Surat 2 dan 3 Yohanes berkaitan erat dengan 1 Yohanes. Walaupun ketiganya memiliki literatur yang berbeda. Berbeda dengan surat 1 Yohanes, dua surat lainnya merupakan surat pribadi yang singkat. Yang satu dialamatkan kepada jemaat dan yang lainnya kepada seseorang yang bernama Gaius. Penulis menyebut dirinya sebagai penatua. Dalam surat Yohanes, ia memperingatkan para pembacanya supaya waspada terhadap guru-guru penyesat yang tidak mengaku bahwa Kristus telah datang sebagai manusia. Selanjutnya Pak Elvin. Baik, saya akan melanjutkan. Surat 3 Yohanes memberikan nasihat kepada Gaius tentang seseorang bernama Diotrephes yang berusaha menjadi pemimpin jemaat. Penatua menuliskan bahwa ia bermaksud mengadakan kunjungan singkat guna meluruskan hal-hal jahat dan dusta yang diucapkan tentang kami. 3 Yohanes pasal 10. Kebanyakan ahli percaya bahwa penatua yang ditulis surat 1, 2, dan 3 Yohanes ada banyak hubungan antara ketiga surat tersebut dalam kosakata dan gaya bahasa, dan beberapa pernyataan dalam surat 2 dan 3 Yohanes rupanya didasarkan atas anggapan bahwa para pembaca sudah mengetahui soal-soal yang dibahas dalam surat pertama. Surat 1 Yohanes memakai jumlah kosakata yang lebih terbatas ketimbang Injil Yohanes. Penekanannya juga agak berbeda di beberapa tempat. Misalnya, kalau kitab Injil terutama menekankan pengalaman orang Kristen sekarang ini, atau apa yang dinamakan eskatologi yang telah digenapi. Surat lebih banyak menekankan pengharapan di masa depan. Suratnya juga lebih menekankan jemaat dan sakramen-sakramennya. Rudolf Bultmann berpendapat bahwa Injil Yohanes disunting oleh penulis surat 1 Yohanes supaya selaras dengan jalan pikirannya sendiri mengenai perkara-perkara tersebut. Memang ada bukti bahwa Injil Yohanes mengandung karya lebih satu orang, tetapi kemungkinan kecil bahwa bentuk asli Injil tersebut telah disadur oleh seseorang yang berasa bahwa isinya secara teologis tidak dapat diterima. Penulis mengemukakan pendapat bahwa Injil Yohanes mula-mula ditulis dalam apa yang dapat kita sebut sebagai edisi Palestina.
Jika benar begitu, maka Injil itu mungkin kitab yang pertama disunting di antara kitab-kitab tersebut dan diterbitkan kembali oleh sekolah di Efesus. Mungkin beritanya kemudian disalahartikan dan diterapkan secara salah orang pembaca. Dalam konteks Yahudi, kontras antara terang dan gelap, kebenaran dan kesesatan, kehidupan dan kematian merupakan perbedaan etis. Tetapi istilah-istilah yang sama selalu dipakai oleh para pemikir Yahudi guna untuk menggambarkan perbedaan kosmologis antara dunia roh yang ilahi, di mana Allah hidup, dan dunia kebendaan yang jahat, di mana kita hidup. Pembaca Yunani dari Injil tersebut dengan mudah dapat menyalahartikan istilah-istilah itu, akhirnya menyebabkan mereka menerima pandangan dosetis. Surat 2 Yohanes memberikan peringatan terhadap ajaran palsu, tetapi keadaan makin menjurus kepada hal-hal yang lebih buruk lagi. Para guru palsu memisahkan diri dari jemaat dan mendirikan sekte mereka sendiri. Surat 1 Yohanes dituliskan sebagai respon yang bersifat lebih teologis guna menghadapi masalah itu. Bukan saja pandangan dosetis tentang Yesus ditentang, tetapi ditekankan juga bahwa pengharapan kebangkitan adalah sesuatu yang sangat nyata terletak pada masa depan dan bukan hanya bagian dari pengalaman rohani Kristen sekarang ini. Pengajaran yang ditentang oleh surat 1 Yohanes jelas sudah lebih maju daripada yang dihadapi oleh Paulus di Korintus. Ada pandangan yang jelas tentang ajaran palsu dalam 1 Yohanes, tetapi belum serumit di abad kedua. Oleh karena penyesat-penyesat yang dilawan dalam surat 1 Yohanes, kelihatannya mempunyai sejumlah kemiripan dengan pihak-pihak yang disebut dalam kitab Wahyu. Suatu waktu menjelang akhir abad pertama mungkin merupakan dugaan yang terdekat yang dapat kita buat. 1 Yohanes lebih bersifat simfonik daripada logika. Ia dibangun lebih menyerupai suatu komposisi musik daripada sepenggal perdebatan. Yohanes memilih sebuah tema, mempertahankannya sampai akhir, sampai memperkenalkan beberapa variasi yang masing-masing dapat merupakan suatu tema tersendiri. Terang dan kasih, dua kata yang khas dari Yohanes, sangat menonjol dalam surat-suratnya. Dua Yohanes dapat dikatakan sama dengan surat yang pertama. Surat ini lebih bersifat pribadi karena ia ditunjukkan kepada ibu yang terpilih anak-anaknya. Apa itu istilah ibu? Secara figuratif mempunyai arti gereja, di mana para anggotanya disebut anak-anaknya. Atau apabila yang dimaksud adalah suatu individu, apakah ia memiliki suatu rumah di mana sekelompok orang-orang percaya biasa berkumpul sehingga mereka disebut anak-anaknya. Yohanes. Ketika Yohanes yang terutama ditujukan kepada Gaius, seorang gembala atau pemimpin gereja, lebih banyak berbicara mengenai masalah administratif atau pelayanan, dan lebih sedikit mengenai kebenaran teologis daripada dua surat lainnya yang menyangkut sambutan saudara-saudara pelayanan firman Tuhan yang harus diberikan dukungan sebagaimana mestinya. Mereka mengunjungi gereja dalam perjalanan menuju ke tempat tugas mereka. Nah, sikap tidak ramah Diotrephes yang layak untuk mendapat teguran. Ya, ini perpustakaan yang pertama, pengantaran perjanjian baru volume 3, Donald Guthrie. Yang kedua, memahami perjanjian baru, John Bray. Yang ketiga, survei perjanjian baru, Merrill C. Tenney. Ya, demikian presentasi kami, Bu Ivon dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.